Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Ada saja kontroversi yang memang dibuat oleh para pembantu, baik itu menteri atau utusan khusus kepresidenan yang telah diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini cukup memalukan teman-teman memang karena dalam beberapa bulan pelantikan ada beberapa menteri-menteri hingga ini utusan khusus kepresidenan yang memang membuat gaduh netizen Indonesia. Sebut saja teman-teman, dulu ada Natulus Pigai, ada Marwar Sirait, dan hari ini teman-teman bertambah lagi satu di mana ada seseorang yang mendapatkan jabatan sebagai utusan khusus kepresidenan yang membuat heboh jagat Indonesia. Ya teman-teman, ini adalah saudara kita, Bapak atau Ustadz Gus Miftah yang membuat heboh netizen Indonesia dengan, mohon maaf, menghardik menyebut seorang pedagang es dengan kata-kata kurang sopan. Dalam kalimatnya teman-teman yang sudah sangat ramai dan bahkan viral di media-media sosial, ini Gus Miftah menghujat seorang pedagang dengan sebutan, mohon maaf, goblok. Dan hal ini teman-teman dilakukan di sebuah pengajian yang harusnya sebuah pengajian yang sakral yang dihadiri oleh ratusan jamaah, mungkin ribuan jamaah, dan ini cukup menghebohkan di mana seorang pendakwah menyebut kata-kata kotor terhadap seorang pedagang kecil yang sedang mencari nafkah. Dan hebohnya teman-teman, ini netizen langsung bersuara keras, ramai-ramai mengadu ke akun Instagram Pak Prabowo, meminta Pak Prabowo untuk memecat, mencopot Gus Miftah. Informasi ini kita dapat dari suara.com di artikel yang berjudul "Publik Ramai Mengadu ke IG Prabowo, Tolong Copot Gus Miftah". Sebelum kita cek teman-teman artikelnya, permintaan netizen untuk mencopot, untuk memecat Gus Miftah, kita mau lihat dulu seperti apa sih kata-kata Gus Miftah yang menghebohkan Indonesia, menyebut pedagang kecil yang sedang mencari nafkah dengan cara halal goblok. Oke, teman-teman simak dulu video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, barusan kita telah menyaksikan permohonan maaf dari Gus Miftah yang dirilis di Selebtube TV. Di video yang berjudul Hot News meminta maaf Gus Miftah klarifikasi terkait video viral menggoblok-goblok penjual es. Sekali lagi teman-teman, kontroversi yang tidak seharusnya terjadi dilakukan oleh para menteri atau pembantu presiden. Di sini jabatan Gus Miftah sebagai staf utusan khusus kepresidenan. Jadi ya sudah sangat tepat saat ini Bapak Seskap ya menegur Gus Miftah untuk berhati-hati mengucapkan pendapatnya atau pidatonya di depan publik. Karena sekecil apapun menyakiti hati rakyat, teman-teman, ini bisa langsung diviralkan. Saat ini sudah bukan lagi era Orde Lama atau Orde Baru di mana rakyat dibungkam dengan sangat mudah. Saat ini rakyat dengan mudahnya lapor, teman-teman, langsung ke IG Pak Prabowo, dan saya yakin Pak Prabowo menotis hal ini dan langsung menginstruksikan ini Pak Seskap, Sekretariat Kabinet, untuk menegur Gus Miftah. Kita tentu berharap Pak Prabowo
tidak hanya menegur, tapi memberikan efek jerah kepada para menteri-menterinya untuk tidak mengecilkan atau merendahkan rakyat. Karena rakyat ini sekali lagi yang memberikan amanat Gus Miftah untuk bisa menjadi staf khusus kepresidenan, yang memberikan amanah Presiden Prabowo Subianto memimpin Indonesia. Tanpa rakyat, Pak Prabowo bukan siapa-siapa. Tanpa rakyat, Gus Miftah pun tidak akan menjadi Gus atau tidak akan menjadi sebesar saat ini. Apa nih? Bosokan nih? Borokan ki apa? Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih? Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Jadi ana cerita tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Sing bakul es niku ndonga, ya Allah muga-muga hawane panas. Soale lak panas ngombe es rasane seger. Ya teman-teman, barusan kita setelah memperlihatkan momen ketika Gus Miftah ini menghujat seorang pedagang es dengan sebutan yang kurang sopan, di mana dengan sangat keras teman-teman ditertawakan setelah dirinya menyebut ya kalau nggak laku ya dijual lah goblok. Ya teman-teman, kita mau cek lagi, balik lagi ke artikelnya. Di sini di suara.com, dilansir dari suara.com, Miftah Maulana Habibur Rahman atau sering disapa Gus Miftah ramai mendapat sorotan di media sosial pada Selasa 3 Desember 2024. Ribuan netizen menyerbu akun Instagram IG Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengadukan Gus Miftah. Tak sedikit netizen yang meminta Prabowo untuk mencopot jabatan Gus Miftah. Selain itu, netizen menilai bahwa pimpinan pondok pesantren Ora Aji tersebut tak layak mengemban tugas sebagai utusan khusus presiden. Sebagai informasi, Gus Miftah sempat menjadi pendukung pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Ia lantas diangkat sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan oleh Prabowo Subianto. Sebuah video viral memperlihatkan Gus Miftah yang seolah-olah ngeprank kepada penjual es teh. Selain itu, Gus Miftah juga berteriak goblok ke penjual es teh sembari tertawa terbahak-bahak. Dia menyebut, es tehmu isi oke ra? Es tehmu masih banyak enggak? Masih. Yo kono didol goblok. Ya sana jual goblok. Dolen dilik neng rung pakyu takdir. Dijual dulu. Kalau kamu belum laku berarti takdir. Ucap Gus Miftah diiringi tawa hadirin. Di sini teman-teman memang cukup disayangkan saat seorang dengan jabatan tinggi di pemerintahan dan juga dianggap alim oleh masyarakat bahkan menyemban kata-kata Gus, tapi kalimatnya tidak diatur atau tidak ditata. Presiden RI Prabowo Subianto baru-baru ini mengunggah momen saat ia sedang melakukan sidang kabinet dengan para menteri. Dengan tersebut justru ramai oleh komentar netizen yang mengadukan Gus Miftah. Pak, langsung copot Miftah saja, sumpah nggak pantas banget. Masih banyak yang lebih pantas. Pak Prabowo, Miftah nggak layak jadi utusan khusus presiden, orang lain cari nafkah malah jadi bahan candaan di depan publik. Ya teman-teman, itu sedikit dia ini netizen Indonesia yang ramai melaporkan Gus Miftah ke IG-nya Presiden Prabowo Subianto. Memang ini cukup memalukan teman-teman, karena saat Presiden Prabowo Subianto dan juga jajaran para menterinya sedang mati-matian untuk membangun Indonesia, Gus Miftah malah tertawa-tertawa menghina rakyat kecil yang sedang berusaha mati-matian untuk mencari nafkah. Kita bisa bayangkan kalau kita teman-teman berada di posisi penjual es tadi, dan saat kita capek menjual barang dagangan kita belum laku satu pun atau masih sedikit yang laku dan malah diolok-olok, dijadikan bahan tawaan. Dan kita lihat juga di panggung banyak sekali itu kiri kanan Gus Miftah yang juga tertawa terbahak-bahak, dan ini sekali lagi teman-teman memalukan. Saya sebut ini memalukan, dan ya wajar saja kalau misalnya netizen Indonesia melaporkan Gus Miftah, meminta Gus Miftah ini dicopot.
Dan mudah-mudahan teman-teman Pak Prabowo bisa mengakhiri kontroversi ini, bisa mengambil tindakan. Ya kalau misalnya memang ini Gus Miftah tidak layak dijadikan utusan khusus ke presiden, ya mohon Pak Prabowo segera mencopotnya. Biar tidak terulang lagi pejabat kita ya, pejabat tinggi negara menghina rakyat kecil. Karena tanpa rakyat Gus Miftah bukan siapa-siapa teman-teman. Gus Miftah tidak akan menjadi pejabat kalau misalnya Pak Prabowo tidak menang. Dan Pak Prabowo tak akan menang kalau misalnya 58% rakyat Indonesia tidak mendukung Pak Prabowo. Jadi suara rakyat tetap teman-teman adalah hal penting, hal yang utama. Kalau Pak Prabowo tidak mengakhiri kontroversi ini, saya yakin teman-teman akan ada menteri-menteri lain yang juga mengulang kontroversi tak penting Pak seperti ini. Ya mungkin itu teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman terkait video viral Gus Miftah? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.